Hari ini kita review SAF Figuart Kamen Rider Ryuki. Setelah yang satu ini. Saya baru dapat case keren dari Instagram @toku.case. Di sana menjual berbagai macam case tokusatsu dari berbagai macam Kamen Rider. Dan juga teman-teman bisa custom sesuai keinginan teman-teman. Case-nya keren dan membuat HP saya menjadi makin keren dan enak dipandang. So, langsung saja cek Instagramnya @toku.case. Link ada di deskripsi. Oke, jadi di hadapan kita sudah ada Kamen Rider atau Masker Rider Ryuki yang sama Drag Ridernya. Jadi ini saya dapatkan murah sekali di bawah harga pasaran yang di sekarang ini. Jadi ini saya dapatkan di harga 650.000. Nah, sangat murah ketimbang harga-harga sekarang yang harganya 1 juta sampai 2 jutaan. Ini saya dapatnya murah sekali, 650.000 5 tahun yang lalu. Oke, jadi masih menjadi misteri kenapa SAF itu mahal sekarang. Yang tadinya harganya cuma ratusan menjadi 2 jutaan. Tapi untuk SAF Ryuki ini sangat benar-benar worth it. Kenapa dia bisa sampai harga segitu? Karena dia lengkap, ada dapat naganya. Nah, jadi SAF zaman-zaman dulu itu berbaik hati, nggak pelit, semuanya hampir dapat, dan ini bisa dapat naganya. Oke, jadi sebelumnya Ryuki ini sempat rilis untuk kedua kalinya, yaitu 20 tahun Rider Anniversary. Jadi itu Ryuki doang, harganya 800 atau 900 dan tanpa dapat belutnya. Nah, sedangkan yang versi dulu ini dia komplit box lebar seperti ini dan dapat naganya juga. Jadi benar-benar rekomendasi banget lah kalau ada yang jual di harga-harga 1 juta atau 1.200.000 itu masih layak untuk dibeli lah. Tapi kalau harga 2 juta ya pikirkan lagi. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya curiga nanti kan bakal ada muncul versi Shinkocho Seho, ya kan? Nah, saya takutnya itu nggak barengan dengan si naganya ini. Jadinya walaupun kita sudah beli Shinkocho Seho-nya, kita mesti perlu naganya juga. Nah, tapi saya berharap di versi SS nanti atau Shinkocho Seho, naganya itu sudah include di Ryuki-nya, jadi nggak dijual terpisah. Oke, jadi sebelum ke figurnya kita coba review packagingnya dulu. Jadi tampak depan ini ada penampakan dari Ryuki dan Drag Rider-nya. Terus ada logo Bandai warna merah di pojok kanan. Terus ada di sini tulisannya bukan Kamen Rider tapi Masker Rider Ryuki dan Drag Rider. Nah, di bawah itu ada logo Ryuki. Terus ada tulisan SAF Figuart bla 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 bla. Di pojok sebelah kiri ini ada logo SAF Figuart. Di sampingnya ada tulisan lagi SAF Figuart, Masker Rider Ryuki dan Drag Rider. Nah, yang menjadi ciri khas dari series Ryuki ini, di bagian belakang itu ada retakan kaca dan ada mode-modenya. Pertama ada guard fan, terus ada sword fan, terus ada strike fan, dragon rider kick, terus ada art fan-nya juga. Dan yang paling spektakuler itu ada final fan. Nah, jadi benar-benar banyak sekali propertinya dan benar-benar capek kalau kita mau ngeposeinnya. Sebelah sini masih sama ada tulisan Masker Rider Ryuki. Di bawahnya tulisan Masker Rider Ryuki dan Drag Rider, jadi cuma yang atasnya sama saja. Oke, kita buka figurnya. Oke, jadi partnya banyak sekali. Yang pertama kita dapat stack art-nya. Terus ada 4 kartu. Oke, selanjutnya kita coba cek per part tangannya. Oke, pertama kita dapat part tangan ini. Ini buat megang senjatanya. Berikutnya kita dapat part tangan yang seperti ini. Oke, detailnya nice. Ketiga dapat part tangan ini yang terbuka. Ini untuk mode final fight-nya yang ciri khasnya Ryuki. Berikutnya kita dapat ini part tangan santai. Terus yang terakhir ini. Nah, jadi part tangan Ryuki ini kurang lebih sama seperti yang versi 20 tahun Rider Kick. Oke, untuk Ryuki-nya kurang lebih sama seperti yang versi 20 Rider Kick. Ini nggak ada berubah, proporsinya masih seperti ini, ukuran tubuhnya masih seperti ini. Oke, jadi alasan saya nggak mau ngelengkapin lini Ryuki karena proporsi badannya kayak gini semua, pendek seperti ini. Katanya Vice lebih pendek dari Ryuki. Nah, bayangin aja ini karena di dekat saya ada Kuga Rising Mighty yang versi Renewal tapi ini KW. Tapi bisa tetap melihat perbandingan ukurannya lumayan jauh, ya kan? Si Ryuki lebih pendek dan lebih nggak profesional katanya. Tapi dari segi artikulasi ini lebih baik ketimbang SAF yang seletingan sama dia. Jadi perbandingannya seperti ini. Oke, untuk detail di bagian kakinya Ryuki ini jadi
kalau nggak salah. Ini ada apa? Materialnya itu ada material besinya di sini di bagian kakinya. Nah, di bagian kakinya ini ada besinya, cuma nggak kelihatan di sini. Soalnya beratnya itu di bagian kakinya ini. Nah, seperti ada pemberat di bagian kaki, telapak kakinya. Oke, terus di bagian beltnya ini ada kelihatan ukiran naganya di sini. Terus di bagian samping, kayak gini. Jadi ini bisa dicopot kalau Ryuki itu. Nanti akan saya tunjukin mode-modenya, oke? Kita coba lihat detailnya dulu dari Ryukinya. Selanjutnya di bagian kepalanya ini masih kurang proporsional. Bisa teman-teman lihat sendirilah kayak gimana. Jadi agak-agak aneh. Terus di bagian sini ada gambar dari Dark Rider-nya, naganya. Terus ini di sini agak-agak aneh kalau dari saya karena ini masih kurang lama. Oke, kita coba artikulasinya dulu. Pertama di kepalanya ini, kepala bisa berputar seperti ini. Ini masih seret saya dapatnya. Terus untuk menunduk, mendongak ke atas. Oke. Terus bagian tangannya, jadi bagian shoulder ini nggak bisa diapa-apain. Jadi lumayan bisa, cuma nggak. Nah, kayak gini. Dia mentok sampai sini. Join elbow. Oke, berikutnya bagian torso perutnya. Torso perutnya bisa berputar. Nah, bisa berputar, sip. Di bagian kakinya luas karena pose-posenya nanti akan saya tunjukin gimana asiknya si Ryuki ini. Oke, bagian kaki. Jadi ya, ini aman lah. Oke, kita langsung coba review mode-modenya. Oke, sekarang kita ini adalah aksesoris mode Advance nya. Jadi yang versi 20 Tomb Raider Kick juga ada ini, nggak beda. Oke, detailnya nice ini. Terus gimmicknya juga bisa ditutup ini untuk masukin kartu, tapi dia bisa lepas. Oke, untuk masukin kartu di sini. Ini buat megang tangannya. Oke, dari detailnya cakep sini. Oke, coba akan kita pasang. Jadi Ryuki ini dilepas, tangannya dicopot dulu. Bagian itu masukin ke sini. Oke, jadi Ryuki mode Advance sudah siap. Ini gadget untuk masukin kartu-kartunya, oke? Sama seperti di film. Oke, berikutnya mode Guard Fan. Jadi mode bertahan. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh versi 20 Tomb Raider Kick karena kita dapat perut naga ini. Dapat perut naga 2 biji, depan sama belakangnya si naga. Akan kita coba pasang ke Ryuki-nya. Caranya tinggal bagian ini dicopot. Oke, jangan sampai hilang. Kalau hilang, wassalam. Oke, sebelah sini juga copot. Tepin dulu. Selanjutnya kita masukin ini ke bagian sini. Oke, gampang sekali. Ice. Oke, sekarang masuk ke mode Guard Fan. Jadi ini mode bertahan menggunakan perut si naga. Nah, ini benar-benar cakep sih untuk detail dari perut naganya ini. Ada artikulasi juga, bisa dimain-mainkan ini. Keren. Berikutnya mode Sword Fan. Untuk pedangnya ini ekor dari naganya. Yang pastinya yang versi 20 tahun Raider Kick dapat ekor naganya, hanya ekor saja. Nah, jadi detailnya cakep nih. Terus ada logo dari si Ryuki-nya sendiri nih di bagian ini, cakep. Di arah sebaliknya juga sama. Oke, coba kita ini tinggal dipasang aja sih. Tapi kalau mode Sword Fan itu seperti ini. Oke, jadi fungsinya alat ini untuk masuk ke bagian ininya si naga. Jadi ini tinggal dicopot aja. Agak keras, oke. Udah agak lepas, kita masukin ini. Nah, terus ini dipegang sama si
tangan Ryuki-nya. Oke, mode sword. Jadi si ininya jadi perisai di tangannya, terus dia megang pedangnya. Benar-benar semua apa? Semuanya itu ada di SAF Ryuki Dark Raider ini, bisa dibikin apa-apa. Oke, berikutnya adalah bagian strike fan. Jadi ini kepala naganya. Tapi ini bukan kepala naga dari naga utuhnya, ini cuma properti doang di sini. Kalau teman-teman lihat detailnya ini benar-benar cakep sekali, warna-warna merah metalik. Bagian mata kuningnya ini, jujur ini kalau dipoto mata kuningnya itu nyala loh, beneran. Coba aja deh, misalnya teman-teman punya ini dipoto, pasti dengan lighting yang tepat dia bakal nyala dengan lighting yang tepat. Oke, terus dia bisa nganga seperti ini. Oke, keren. Dan ini dimasukin ke tangannya. Nah, di situ. Tapi jujur ini adalah bagian yang paling sulit untuk dimasukin. Kita akan coba pasang. Copot dulu Ryuki-nya. Nah, kita masukin ini ke sini. Oke, jadi ini adalah strike fan, dimana si kepala naga itu menjadi senjata untuk si Ryuki-nya. Dan ini benar-benar lumayan susah masukin antara joinnya ke lubang joinnya di kepala naganya, itu lumayan susah. Jadi harap berhati-hati, jangan dipaksain karena bagian kumisnya ini rentan sekali untuk patah. Oke, next kita akan coba review Dark Raider-nya. Oke, untuk panjang naganya ini lumayan panjang, jadi ada kisaran 68 cm lebih kayaknya. Ini panjang banget naganya. Jadi ini lebih panjang ketimbang yang versi SAIC yang lama. Tapi ya, kalau SAIC lama itu benar-benar pendek, tapi ini benar-benar panjang dan benar-benar layak sekali figurin ini untuk dikoleksi. Ya, saya harap renewalnya rilis, tapi kalau rilis pun bakal kayak gimana lagi tuh kerennya tuh. Oke, untuk naganya detailnya keren ini. Nah, jadi benar-benar artikulasinya itu main semua, ini bisa berputar seperti ini, dan setiap sudut ini ada artikulasinya masing-masing. Nah, ini jadi bisa dilepas, bisa di ini. Oke, dia juga bisa mengangkat seperti ini. Wah, besar sekali. Wah, ya, garang sumpah. Yang saya suka ini adalah bagian matanya. Jadi matanya itu bisa nyala. Nah, ini bisa lepas. Ini masih join lama sih ini. Ya, masukin aja. Oke. Jadi yang agak rentan itu bagian tanduk-tanduk karena tipis sekali ini. Oke, terus di bagian ini yang menjengkelkan itu adalah bagian perutnya ini. Karena perutnya ini gampang sekali copot. Nah, tapi dipasang juga enak. Oke, untuk warna merahnya warna merah metalik. Keren sumpah. Kita coba lihat. Jadi sepertinya kamera saya nggak bisa nangkap sepanjang ini. Oke, naganya ini loh panjang sekali, itu benar-benar indah sekali kalau dipegang. Kalau dipajang pun juga sangat-sangat memukau. Jadi kalau teman-teman ketimbang beli yang versi 20 anniversary, saya lebih mau ngoren duit buat beli yang versi Dark Raider-nya ini, karena benar-benar keren sekali. Coba kita diriin Ryuki-nya. Kalau sama Ryuki-nya benar-benar padu sekali. Warna metaliknya cakep sekali, indah. Jadi ini kayaknya nggak rentan sama luntur. Saya nggak pernah ngeliat ini kejadian ada yang luntur. Karena ini ya benar-benar worth it sekali untuk dikoleksi. Nice. Ini berasa, ini keren. Jadi semuanya ini bisa digerakin. Artikulasinya ini bisa dimainkan semuanya. Nah itu. Jadi benar-benar berasa kayak naganya. Oke. Akhirnya setelah berjam-jam, ini jujur dari tadi pagi sampai sekarang baru saya bisa mosein ya. Yang paling susah itu naganya sih. Stand base-nya juga masih nggak begitu mendukung. Jadi ya dapatnya segini doang. Coba kita review lebih dekat lagi untuk Dark Raider-nya sama Ryuki-nya, oke? Oke, untuk Dark Raider-nya ini semua bagian tubuhnya itu adalah joinnya. Jadi per ininya semua itu ada joinnya, dan itu adalah kelemahannya sekaligus kelebihannya. Kelebihannya adalah dia bisa lebih gemulai sama seperti naga sungguhan. Kelemahannya adalah untuk memosekannya itu ya kita harus menopang semua joinnya itu menjadi kesatuan yang
enak untuk diposein, tapi itu benar-benar susah. Ini saya berjam-jam baru bisa mosein si naganya ini. Ulangi. Oke, jadi inilah review SAF kamera Ryuki dan Drag Raider. Jadi benar-benar keren kalau di display pun, ini benar-benar cakep sekali. Kalau dipoto lumayan ribet, jujur aja ini lumayan ribet kalau dipoto. Kalau dipoto dengan serius ya, ini jadi naganya itu nggak gampang sekali untuk diposein. Ya kayak susah sekali untuk dijinakin si naganya ini. Tapi untuk Ryuki-nya, untuk posturnya itu the best sekali. Jadi ini adalah Kamen Rider SAF terbaik dapat di tahunnya. Karena si Ryuki ini benar-benar gemulai dan asik sekali untuk diposein. Bahkan pose seakurat seperti filmnya ini bisa kayak gini ya kan. Nah, yang menjadi masalah itu adalah bagian naganya. Naganya itu menurut saya lebih enak kalau diposein menggunakan kawat ketimbang menggunakan stand base. Kalau stand base itu ya terbatas seperti ini. Tapi kalau menggunakan kawat itu ya benar-benar bisa menutupi lah. Tapi jujur ini worth it sekali untuk dikoleksi. Kalau teman-teman berminat bisa saja langsung search di Tokopedia atau di Shopee atau di manapun, di all shop manapun. Ya, dan saya pun nggak begitu yakin kalau harganya itu masih harga 650.000. Itu benar-benar hoki banget sih saya dapat di tahun saya beli. Tapi untuk harga sekarang Allah alam, kita nggak tahu. Tapi sejujurnya saya masih menunggu-nunggu untuk versi Shin Kocho Seiho-nya dan berharap ada naganya juga di dalam situ. Kalau nggak pun naganya dijual terpisah seperti Kamen Rider Beast yang mantelnya itu terjual terpisah. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah figur ini layak untuk dikoleksi? Apakah kita nunggu Shin Kocho Seiho-nya? Oke, jadi mungkin sekian dulu video review dari saya. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe karena akan banyak sekali toys fotografi, toys review, dan kita membahas masalah toys. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.